Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran PABP pada hari ini. Alangkah baiknya, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan kisah kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dan menyimpulkan kisah masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Sudahkah kalian perhatikan? Lalu, apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar tersebut? Dan apa kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW? Tepat sekali, gambar tersebut berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Karena bersamaan dengan pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa berkah bagi alam semesta. Akhlak mulianya menjadi tauladan umatnya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Beliau lahir menjelang fajar, lahir dalam keadaan terkhitan, bersujud, bersyukur, dan wajah yang berseri-seri bagaikan bulan purnama. Menjelang kelahirannya, ars bergoncang, amat senang dan bahagia. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak jelas. Para malaikat bergemuruh membaca tahlil, tahmid, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit terlihat cerah, tidak seperti biasanya. Siti Aminah menyaksikan keagungan dan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di rumah paling mulia, dari suku Quraisy paling mulia, dan dari keturunan paling mulia. Namun beliau dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya wafat saat masih dalam kandungan. Nabi Muhammad SAW lalu disusukan dan diasuhkan kepada Halimah Sa'diyah selama 4 tahun. Halimah Sa'diyah berasal dari Bani Sa'ad. Ia tinggal di pedesaan dan padang pasir yang panas. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, fasih berbicara, pemberani, tegas, dan pandai menunggang kuda. Walaupun masih kecil, sikap, kecerdasan, dan keterampilan beliau tumbuh dengan baik. Saat usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad SAW mengajak beliau berziarah ke makam ayahnya. Nah, sepulang dari ziarah, ibunya wafat. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Lalu Nabi Muhammad diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun, sang kakek pun wafat. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang merupakan orang yang cukup disegani dan dihormati oleh suku Quraisy. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW telah mengalami ujian yang berat. Beliau juga terbiasa bekerja keras ketika masih belia. Nabi Muhammad menggembala domba milik keluarganya dan milik penduduk kota Mekah. Nabi Muhammad merupakan penggembala domba yang jujur dan amanah. Penduduk kota Mekah sangat menyukai hasil pekerjaannya.
Saat Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Perjalanan dilalui dengan cuaca panas yang terik, namun Nabi dan rombongan para pedagang tidak merasakan panas karena segumpal awan terus mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun mereka istirahat, maka awan pun berhenti kemudian menaungi rombongan kembali. Kejadian tersebut mendapat perhatian dari seorang pendeta Buhairah. Pendeta tersebut menguasai isi kitab Injil dan Taurat. Kemudian berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga Nabi Muhammad SAW. Buhairah mengetahui Nabi Muhammad SAW ini memiliki tanda-tanda kenabian. Nah, pendeta tersebut juga berpesan agar keberadaan Muhammad tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi yang akan menyakitinya. Ka'bah pernah rusak akibat banjir. Penduduk Mekah akan memperbaiki Ka'bah. Para kabilah saling berebut meletakkan Hajar Aswad. Mereka bersepakat bahwa orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah adalah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata orang yang pertama kali yang lewat pintu Bani Syaibah adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika meletakkan Hajar Aswad, Nabi membentangkan selendangnya, maka semua pemimpin kabilah diajak memegangi selendang tersebut. Mereka bersama-sama membawa Hajar Aswad yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak kejadian itu Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, setelah memperhatikan penjelasan berikut, selanjutnya ayo berpantun. Berlayar nelayan seberangi kepulauan, bila cukup tangkapan laju pun ke tepian. Muhammad kecil diuji dengan kesedihan, anak sekarang diuji dengan kesenangan. Nah, silahkan kalian lanjutkan membaca pantun setelahnya. Setelah itu, silakan kerjakan latihannya, sikapku, yaitu dengan memberikan tanda checklist pada kolom yang aku pilih. Anak-anak soleh dan solehah, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.